Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabihi wasallim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala du'amil miskin fadhalil musallin alladzina hum an salatihim syahud. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqal adzim, shadaqu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dijadikan sebagai hamba Allah yang cinta majelis. Ingat, ada surga di dunia. Di manakah surga itu, bagaimana kondisinya dan bagaimana letaknya? Surga di dunia yang Allah taruh di dunia adalah majelis ilmi wa majelis dzikri. Di mana ada majelis, itulah surga dunia. Di mana ada majelis zikir, itulah surga dunia. Jadi sering-seringlah kita datang ke suatu majelis. Kita datang aja ke majelis, andai kata kita terjadi suatu kecelakaan di jalan, niat kita sudah datang ke majelis, maka Allah golongkan kita sebagai hamba Allah yang mati syahid. Saking apa? Saking Allah menghargai adanya majelis ilmi wa majelis dzikri. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah. Jadi dengan adanya majelis zikir seperti ini, otomatis akan mengesampingkan kita untuk berbuat segala sesuatu yang berbau sebagai pendusta agama. Sedangkan mereka yang mendustakan agama, bagaimana endingnya kita tahu sendiri. Apakah dia golongan wa antallahul munafiqina wal munafiqati wal kufara nar jahannama khalidina fiha. Apakah dia masuk golongan ini? Bisa. Karena mereka pendusta agama. Mereka yang ngerti ilmu, tapi mereka yang langgar. Sama dengan kita yang bikin aturan, malah kita sendiri yang bikin aturan yang melanggar. Mereka yang jadi calon-calon orang yang nomor satu, siapakah dia? Mereka justru orang yang mendustakan segala sesuatu. Kenapa yang nomor satu yang mendustakan? Karena kejujuran sudah tidak terdapat pada dirinya. Apapun mereka lakukan yang haram menjadi halal dihalalkan dengan berbagai macam cara. Sebagaimana kedudukan yang dia kuasai, yang dia anarkisi, yang dia diktatorisi. Hanya Allah yang tahu. Semuanya Allah yang ngerti. Kita dizalimin la ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kita nggak tahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asbiri dhalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asbiri dhalimin wa akhrijna salimin ya Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Zalim dan zalim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Makanya jangan jadi orang-orang yang tergolong sebagai pendusta agama. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa pendusta agama itu? Ini anak kecil aja ngerti semua. Tapi pada dasarnya merealisasi dalam kehidupan sehari-hari, susahnya minta ampun, mumet ben penget.
Ini susah untuk merealisasi. Terus siapa pendusta agama itu? Fadzalikal yad'ul yatim. Fadalika, maka itulah orang-orang yatu'ul yang menghardik anak yatim. Itu yang pertama. Masuk enggak kita? Kerjaan kita sering menghardik anak yatim loh. Buktinya apa? Kita telantarkan anak yatim. Seharusnya kita bisa. Ini resepnya dari Uzet. Coba. Apa yang kita punya? Coba. Kasih ke anak yatim apa yang kita punya. Seminggu sekali saja. Seminggu sekali aja. Tetapi dengan catatan istiqomah. Jangan sekarang enggak ngasih, besok udah enggak ngasih lagi. Sekarang ngasih, besok enggak. Jangan. Bukan nilainya. Biarpun dikit, yang penting istiqomah. Seminggu sekali aja. Maka Allah akan jamin. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Cukupi semua kebutuhan kita. Coba kalau kita dicukupkan semua kebutuhan kita, maka semua selesai. Apakah kita kira mereka yang emasnya sampai ujung lutut, yang kalungnya sebesar rantai, mereka itu pasti orang cukup, orang kaya? Belum tentu. Kehidupan mereka senantiasa dihantui dengan segala sesuatu. Pertanggungjawaban nanti di yaumul hisab, pertanggungjawaban nanti di yaumul qiyamah, pertanggungjawaban nanti di alam barzakh. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Itu yang pertama. Fadzalikal ladzi yatu'ul yatim, menghardik anak yatim. Mudah-mudahan kita tidak tergolong hal ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, wala yakhudu ala tu'amil miskin. Wala yakhudu, dan tidak mendorong ala tu'am, memberi makanan miskin, orang-orang miskin. Kita tidak pernah memberi makan orang miskin. Sementara Allah yang paling sukai amalan apa? Ketika Nabi Musa alaihissalam tanya, ya Allah, sholatku untuk siapa? Sholatnya untuk diriku sendiri, bukan untuk Allah. Sedekahku untuk siapa ya Allah? Sedekah untuk dirimu sendiri, bukan untuk Allah. Kemudian amalku untuk apa ya Allah? Amalnya untuk dirimu sendiri, bukan untuk Allah. Kemudian apa amalan yang kau sukai ya Allah? Ketahuilah Musa, amalan yang aku sukai adalah ketika kamu menyenangkan hati mereka di sekitarmu yang sedang dalam keadaan susah. Makanya kalau ada kedatangan tamu, dikasih hidangan semampu mungkin, seenak mungkin. Supaya apa? Supaya kita nanti Allah akan berikan suatu hal yang lebih dari sekarang. Kenapa? Karena kita menyenangkan. Kalau kita lihat tetangga kita, lihat sekitar kita dalam keadaan kekurangan, kita kasih dia segala apa yang namakan makan, segala sesuatu. Allah akan suka sama kita. Kalau Allah sudah suka sama kita, apa yang terjadi? Diberikan kita kecukupan. Tidak pernah kita kekurangan. Ini yang kedua. Fadzalikal ladzi ya'tul yatim wa la yakhuddu 'ala tu'amil miskin. Sudah dua. Itulah pendusta agama kalau nggak bisa melaksanakan. Yang ketiga, apa yang ketiga? Fawailil musallin, maka celakalah lil musallin, orang-orang yang sholatnya alladzi, bagaimana sholat mereka? Yaitu alladzina yang mereka itu an sholatihim syahud, terhadap sholatnya adalah lalai, lupa sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sholat itu adalah tiang daripada agama. Sholat itu mencegah dari segala perbuatan keji dan mungkar. Sholat itu adalah menyucikan diri kita. Semua ada kuncinya di sholat. Makanya Allah nanti hisab yang paling pertama adalah di sholat kita. Kalau sholat kita bagus, amalnya kita bagus, ngikut. Kalau sholat kita jelek, tidak diterima oleh Allah, maka sebaiknya amal kita tidak akan bisa ngikut bagus. Ikut jelek. Makanya hati-hati. Orang
Dalam suatu riwayat hadis disebutkan mereka-mereka yang meninggalkan sholat isya, ini terutama sholat isya. Mereka-mereka yang meninggalkan sholat isya ketika nanti di alam barzah bangun dari kuburnya berkepala apa? Kepala babi. Diriwayatkan dan seperti itu. Mau berkepala babi. Itu kenyataan. Mereka meninggalkan satu kali sholat isya itu. Padahal cuma satu kali sholat isya. Bisa dibayangkan kalau mereka tidak pernah sholat dan mereka tidak bagaimana dosa-dosa mereka. Tidak bisa kita ngomong. Dan disebutkan di sini ada pendusta agama yang tidak diterima oleh Allah, apalagi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan menerima sebagai umatnya. Terus kita mau kemana kalau Allah dah tidak nerima, Rasulullah tidak menerima? Kemana kita larinya? Nari jahannam khalidina fiha. Neraka jahanam di sana menanti kita. Neraka jahanam sana, rantai-rantainya sudah menanti kita. Menanti dengan azab, inna azabila syadid. Masya Allah. Nangis. Teriak-teriak. Ya Allah. Berikanlah aku kehidupan lagi ya Allah. Aku akan tobat ya Allah. Percuma itu dilakukan. Ngerti? Kemudian yang terusnya. Setelah orang yang lalai dalam sholatnya pendusta agama itu apalagi? Alladzina hum yura'un. Yaitu orang yang berbuat riya, dengki, mencela, pengupat, riya. Ingin pamer segala sesuatu. Ini penyakit hati. Makanya hati harus dibersihkan. Jangan sampai hati terpampang dengan segala sesuatu yang berbau sinaran riya. Kemudian yang seterusnya, wayamna'unal ma'un, dan enggan memberi bantuan. Enggan memberi bantuan, dimintai bantuan, nggak mau. Dimintain ini, nggak mau. Tapi ada, ya, ketika kita memberi bantuan, itu lihat-lihat. Kalau itu tujuannya banyak mudaratnya, nggak usah. Yang nantinya ujung-ujungnya hanya untuk membangkitkan segala kemaksiatan yang ada, nggak usah. Tetapi kalau bantuan itu bertujuan untuk segala sesuatu yang bagus fadilahnya, wajib. Saya tanya Ustaz, andai kata saya memberikan bantuan mereka yang datang ke rumah kita dengan membawa map, dengan ada di situ, sedangkan kita nggak tahu semua. Kita nggak tahu sebenarnya dan bagaimana itu hukumnya. Hukum tetap Allah yang mengadili. Kasih aja. Seberapa ikhlas kamu, entah itu bagaimana dia, itu hubungan dia sama Allah, itu pertanggungjawaban dia sama Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita jangan sampai enggan memberikan bantuan, masuk dalam kategori pendusta agama, yaitu wayamna'unal ma'un. Masyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kaji malam hari ini merupakan suatu hal yang paling bagus untuk kita menjadi siraman rohani buat kita. Sehingga pagi yang penuh dengan suatu hal keceriaan setelah kita mengkaji dengan majelis seperti ini bermanfaat buat kita dan banyak sekali fadilah-fadilahnya dan senantiasa mendoping kita menjadi hamba Allah, senantiasa ingat pada Allah. Ingat, ara'aital ladzi yukadzibu bidin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu ala tu'ami miskin. Beri makanan pada fakir miskin. Fawailil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang sholatnya lalai. Kemudian alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Orang yang riya, kemudian wa yamna'unal ma'un, yaitu mereka yang enggan memberikan bantuan. Mudah-mudahan kita tidak masuk dalam semua apa yang ada dalam suatu ayat ini dan kita senantiasa kembali kepada fitrah kita semula. Semoga bermanfaat. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.